Ya, selamat pagi. Selamat bergabung di kelas saya. Em, Mungkin mahasiswa di sini ada yang bergabung dari rumah maupun ada yang bergabung juga dari tempat lain ataupun mungkin dari kampus ya. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu, Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat. baik Ibu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah semua sehat ya. Ya, jadi eh, mungkin saya mulai saja. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan tentang eh, mata kuliah bioteknologi tanaman untuk prodi Magister Pemulihan Tanaman dan sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu RPS atau Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester Genap tahun 2024-2025. Nah, jadi pada kesempatan ini yang akan eh, eh, memberi kuliah ini atau tim pengampu dosen untuk mata kuliah ini adalah saya dan juga Bu Kiki atau Dr. Rizky Paskita Kirana dan eh, mata kuliah ini itu berbobot 2 SKS dan sebenarnya mata kuliah ini berisi tentang eh, bagaimana aplikasi dari bioteknologi modern sebagai suatu tools atau alat untuk nanti bisa meningkatkan eh, kualitas atau kuantitas dari hasil pertanian. Nah, mata kuliah ini itu eh, tentu saja multidisiplin jadi akan menyinggung juga biologi sel, kemudian genetik, fisiologi, bioinformatik, biokimia, dan mungkin juga ada kultur jaringan. Dan pada kuliah ini juga capaian pembelajaran yang ingin kami capai itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan materi genetik tanaman dalam ruang lingkup bioteknologi tanaman. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan transformasi genetik dan mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode bioteknologi tanaman dan pemanfaatannya dalam program pemulihan tanaman. Nah, eh, berikut adalah materi-materi yang eh, ada dalam eh, perkuliahan ini selama 1 semester dan eh, di sini itu ada teknik-teknik tentang bagaimana cara membuat tanaman hasil rekayasa genetik. Kemudian nanti juga ada eh, beberapa contoh studi kasus tentang hasil dari eh, tanaman hasil rekayasa genetik. Dan di sini ada media pembelajaran, ada Elo, ada Mentimeter, kemudian juga ada Zoom. Dan di sini kita akan melakukan perkuliahan secara onsite atau tatap muka sebanyak 85% dan secara online seperti ini itu 15%. Nah, jadi ini adalah bobot penilaiannya, ada hasil proyek itu total 50%. Kem- Kemudian untuk mengevaluasi kognitif atau pengetahuan itu juga 50% dalam UTS dan UAS. Nah, berikut adalah sumber-sumber referensi yang bisa rekan-rekan mahasiswa baca untuk mata kuliah ini dan ini juga bisa diakses di Elo. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya mulai. Belum ada, Bu. Oke, ya, jadi kita akan mulai materinya. Dan mungkin sebelum kita mulai,
saya ingin eh, melakukan survei terlebih dahulu ya. Jadi ini ada survei dari Mentimeter. Apakah sudah terlihat? Coba saya akan eh, share. Oke, apakah sudah terlihat dan bisa diakses? Nah, jadi iya. Jadi pertanyaannya adalah apakah produk bioteknologi berbahaya bagi manusia? Apakah bisa mengakses? Tidak. Oke. Oke, Sebentar ini Bu, lagi proses. iya. Oh, banyak yang menjawab tidak ya? Tidak ada yang menjawab berbahaya ya? Oke, ini ada 5 orang, 6 orang menjawab tidak. Ada lagi yang masih ingin su- eh, polling? Ya, 8 orang. Ada lagi? Saya belum Bu, lagi proses. Oke. Ya, jadi di sini ternyata, oh, ada yang menjawab iya. Oke, sudah? Baik. Jadi di sini hasil polling menunjukkan bahwa ada eh, sebagian besar yang menjawab tidak berbahaya, tetapi ada yang menjawab berbahaya. Nah, oke, kita tutup sekarang. Mungkin ada yang bisa bisa memberi opini mengapa itu berbahaya. Saya Bu, Ya, silahkan, Fahmi. oke. Dari yang saya ketahui bahwa biotek itu adalah salah satu alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Namun Mhm. apabila itu tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya, itu bisa membahayakan kehidupan manusia. Contohnya kayak seperti bioweapon, yang mana itu Mhm. senjata biologis yang dihasilkan oleh bioteknologi. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang eh, bioteknologi itu jika ada orang yang tidak memanfaatkannya dengan bijak, mungkin juga akan membahayakan ya, begitu. Tetapi kalau kalau dalam hal mungkin produk bioteknologi yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu adalah produk bioteknologi pada pada tanaman, itu eh, yang jelas pemerintah kita itu sudah mengatur dalam suatu undang-undang sehingga jika itu membahayakan bagi manusia, tentu saja produk hasil bioteknologi atau kita kenal dengan tanaman GMO begitu ya, itu mungkin juga tidak bisa eh, dilepas di lingkungan. Nah, oke. eh saya akan 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 lanjutkan ke materi, yaitu tentang pendahuluan mengenai bioteknologi pada pertanian. Nah, kalau di survei tadi mungkin juga eh, kita bisa eh, kita kita agak luas ya definisi bioteknologinya mungkin bisa fokus kemana-mana gitu. Tapi karena di sini adalah tentang bioteknologi tanaman, sehingga saya akan kerucutkan lebih dalam lagi ke bioteknologi pertanian. Oke. Nah, jadi eh, saya di sini saya juga tampilkan email saya. Jadi kalau ada mahasiswa yang ingin menghubungi saya, silahkan untuk menghubungi.
Oke, mungkin sebelum saya lanjut ke topik selanjutnya, saya ingin tahu terlebih dahulu apa yang rekan-rekan mahasiswa ketahui tentang bioteknologi. Ada yang tahu eh, apa itu bioteknologi sebenarnya? Ya, ada yang bisa raise hand? Silahkan. Oke, silahkan Fami. Baik, Bu. Sederhananya yang saya ketahui bioteknologi itu adalah penggabungan ilmu biologi dengan teknologi, yang mana teknologi ini merupakan salah satu model matematika yang nantinya dapat membantu kita gitu. Oke, terima kasih Fahmi. Ada lagi mungkin? Silakan yang ingin berpendapat. Mungkin ada beda pendapat dengan yang tadi disampaikan Fahmi. Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Oke. Ya, jadi betul seperti apa yang disampaikan oleh Fahmi, ada eh, bioteknologi itu sebenarnya adalah sebuah teknik yang menggunakan organisme untuk membuat suatu eh, produk yang dimodifikasi. Atau mungkin pengembangannya itu dengan melibatkan organisme. Dan di sini kita bisa melihat produk seperti roti atau wine atau keju, tempe. Itu ada yang tahu tidak ini eh, eh, bagaimana cara membuat makanan ini? Ada yang tahu proses apa, proses biokimia apa yang bisa membuat produk-produk seperti ini? Fermentasi, Bu. Fermentasi. Ya. Jadi, ya, maaf. Ya, jadi eh, produk-produk ini bisa dibuat dengan fermentasi. Namun, eh, ternyata terminologi bioteknologi itu tidak baru ya ternyata gitu. Nah, eh, tetapi pada tahun 1953 dengan adanya penemuan DNA, kemudian ada juga penemuan bagaimana eh, gen itu ditemukan oleh George Mendel, kemudian eh, ada juga penemuan tentang struktur DNA dan teknik biologi molekuler, maka kita mengenal adanya bioteknologi modern. Nah, disinilah bioteknologi modern itu definisinya adalah dengan memasukkan satu gen yang nanti di sini akan menghasilkan suatu organisme yang sudah dimodifikasi. Dan gen ini biasanya gen yang bisa kita kontrol dan teknik ini itu ternyata less time consuming atau tidak memerlukan waktu yang panjang. Nah, berikut adalah beberapa hasil produk rekayasa genetik yang sudah dikomersialisasikan seperti kita tahu ada eh, insulin dari manusia. Nah, insulin dari manusia yang diproduksi oleh bakteri ini sudah dikomersialisasikan. Kemudian ini adalah salah satu tanaman GMO pertama yang juga sudah dikomersialisasikan, eh, yaitu adalah tanaman tomat yang ini sudah dikomersialisasikan pada tahun 1994. Nah, jadi eh, seperti yang kita tahu, ternyata bioteknologi itu hanya melibatkan satu dua gen atau gen yang sudah kita bisa
targetkan atau bisa kita kontrol. Kemudian dari gen ini ketika kita insersikan ke dalam suatu organisme yang ingin kita rekayasa, ini ternyata kita mau tidak mau itu harus paham tentang teori dogma sentral. Nah, jadi bagaimana cara eh, gen ini bisa mengubah fenotip dari suatu suatu organisme atau suatu tanaman adalah eh, ya gen asing ini, gen yang kita insersikan ke dalam sel sel inang ini akan masuk ke kemudian akan diintegrasikan dengan genom dari tanaman dan dari sini akan melalui beberapa step dogma sentral yaitu ada transkripsi, translasi. Nah, setelah proses translasi kita tahu bahwa akan ada protein yang terbentuk. Nah, protein yang terbentuk ini yang nantinya eh, akan diwujudkan dalam bentuk fenotip. Nah, dalam hal ini karena yang diinsersikan adalah gen pengkode eh, warna hijau atau kita kenal dengan GFP, Green Fluorescent Protein, sehingga fenotip yang muncul di sini itu bisa jadi uh, kalau dalam hal ini itu ada mawar, itu jadi berwarna hijau begitu. Nah, jadi eh, sebelum kita melanjutkan ke teknik bagaimana kita membuat tanaman GMO, kita akan kembali ke teori di dalam pertanian yaitu berupa domestikasi. Nah, kita lihat di sini. Ada beberapa gambar tanaman di sini. Nah, mungkin ada yang bisa raise hand. Yang saya tunjuk ini akan jadi tanaman apa ya? Kalau eh, dahulu kala eh, eh, ada tanaman-tanaman yang kita sebut dengan wild type, itu bentuknya seperti ini. Tetapi eh, setelah proses evolusi yang ada saat ini tanaman-tanaman ini berubah gitu. Nah, kalau yang saya tunjuk ini akan jadi tanaman apa ya? Ada yang bisa menjawab? Sepertinya pisang, Bu. Oh iya, terima kasih. Kemudian yang ini, Sepertinya terong, Bu. oke, Tomat itu, Bu. Tom. Oke. Kemudian kalau yang ini, Wortel, Bu. Wortel. Singkong, singkong. Wortel. singkong. Oke. Kalau yang paling ujung sini, ini kayak padi. Padi. Jagung. Jagung, Bu, Jagung. jagung. Ya, ada yang ada yang ada yang berpendapat jagung, ada yang berpendapat padi. Mari kita lihat. Nah, yang yang ujung ini benar akan jadi tanaman pisang. Kemudian yang ini itu akan jadi tanaman terong. Meskipun bentuknya mirip tomat ya. Kemudian ini juga akan jadi tanaman wortel. Jadi awal mula wortel itu ternyata bentuknya seperti ini. Kemudian yang terakhir ini adalah jagung. Nah, jadi eh, asal asal mula jagung yang saat ini itu adalah dari tanaman yang ada di ujung yang saya eh, tunjukkan ini yang namanya adalah teosinte. Nah, di sini ternyata eh, pisang ini itu eh, awal awal mulanya muncul tanaman pisang ini ternyata dari Papua Nugini 10.000 tahun yang lalu. Kemudian terong ini juga asal mulanya ternyata dari Cina. Makanya masakan-masakan Cina banyak yang eh, menggunakan terong ya. Kemudian wortel ini dari Persia dan
jagung ini ternyata dari Amerika. Nah, oleh karena itu banyak ya perusahaan-perusahaan benih dari Amerika yang menjual jagung gitu. Nah, jadi memang awal mula jagung ini dari Amerika Utara. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat eh, ini adalah suatu proses alami yang terjadi di alam gitu ya, yang kita namakan domestikasi, itu ternyata bisa mengubah fenotip sebegitu besar gitu ya. Nah, jadi di sini ternyata ada beberapa tools atau alat untuk mengubah modifikasi secara genetik itu ada bermacam-macam. Salah satunya adalah domestikasi, proses domestikasi. Kemudian eh, bagaimana cara supaya bisa mengubah fenotip lagi? Yang kedua adalah dengan pemuliaan tanaman secara konvensional. Nah, baru yang ketiga ini adalah tentang dengan menggunakan teknologi genetik engineering atau kita bisa sebut dengan bioteknologi modern. Nah, kemudian untuk mengubah sifat dari organisme ini ternyata melibatkan 2 tahap dalam genetic engineering, yaitu pertama itu adalah dengan membuat rekombinan DNA, yaitu kita menggabungkan DNA asing ke dalam DNA yang kita namakan dengan plasmid untuk dilakukan konstruksi gen. Kemudian tahap yang kedua adalah teknologi yang mentransferkan gen ke dalam organisme yang kita akan modifikasi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tanaman hasil rekayasa genetik ini dibuat gitu. Yang pertama, yang tahap 1 ini adalah kita harus tahu dulu gen interest apa yang ingin kita masukkan ke dalam genom tanaman. Nah, baru setelah kita mendapatkan gene of interest itu tadi, gene of interest ini akan ditransferkan ke dalam genom tanaman melalui proses transformasi genetik. Nah, setelah itu baru sel-sel tersebut akan diperbanyak dan nanti akan tumbuh menjadi satu individu tanaman transgenik. Dan tentu saja untuk menjadi tanaman transgenik ini harus dilakukan analisis dengan menggunakan marker molekuler. Nah, mungkin itu teori tentang permulaan atau introduction of bioteknologi yang ingin saya sampaikan. Dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya boleh tanya, Bu? Ya, silakan, Sena. Ya, Bu, misalnya yang tadi slide yang dijelaskan Ibu tentang penyisipan GFP, Green Fluorescent Protein itu tadi ya, Bu. Misalnya saya juga ingin mengubah warna pada kelopak bunga nih, Bu. Nah, saat kita nanti melakukan transformasi genetik yang dijelaskan pada Ibu tadi, apakah gen itu nanti bisa benar-benar mengubah atau tertarget pada mengubah warna kelopak bunga atau bisa juga itu mengubah fenotipik yang lain, Bu? Mungkin itu juga. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya kita juga bisa atur dengan menggunakan desain konstruksi gen. Dan yang kita bisa atur di sini adalah dengan mengatur di bagian istilahnya adalah promoter. Nah, mungkin tentang bagaimana apa fungsi promoter dan sebagainya itu kita bisa
bisa pelajari minggu depan. Yang jelas, jika mungkin Sena suatu saat ingin menargetkan di bagian kelopak bunga itu bisa. Atau mungkin malah bisa menargetkan di seluruh organisme atau di seluruh organ tanaman itu pun bisa. Nah, jadi kita di sini punya apa ya? Punya hak penuh gitu ya untuk bagaimana atau kita bisa mengatur bagaimana nanti fenotip ini diekspresikan. Mau hanya di kelopak bunga saja atau apakah mau di seluruh organ tanaman. Begitu kira-kira. Baik, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Sena. Ya, baik. Karena waktu yang yang terbatas, sehingga mungkin kita bisa akhiri untuk pertemuan hari ini. Namun untuk pertemuan minggu mendatang, saya akan menugaskan berupa membaca textbook dan hasil dari belajar melalui textbook itu akan dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. Nah, untuk bahan textbooknya dan eh, detail perintahnya itu ada di dalam ELO. Nah, begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Oke, tidak ada. Baik, kalau begitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.